Sebelumnya, di episode 2, kita dibuat bahagia dengan adegan kissing Nabi dan Jeon. Lalu, bagaimanakah kelanjutannya? Inilah episode 3 dari Nevertheless. Setelah berciuman, Nabi dan Jeon pun masuk ke dalam rumah. Jeon adalah salah seorang dari teman Nabi yang malam itu menginap di rumah Nabi. Keesokan harinya, di sebuah kedai makan yang bernama Miyok, Jiwon dan Yunsol membicarakan tentang kemungkinan adanya hubungan khusus antara Nabi dan Jeon. Jiwon kurang setuju jika Nabi dan Jeon memiliki hubungan khusus, sedangkan Yunsol setuju jika Nabi memiliki hubungan khusus dengan Jeon. Selanjutnya, scene berpindah ke atap kampus. Di sini ada Nabi yang sedang mencari informasi tentang berciuman sebelum pacaran melalui internet. Sementara itu, di kediamannya, Jeon mendapatkan pesan dari seseorang yang bernama Sola, yang mengabarkan bahwa dia sudah naik pesawat. Dan saat ini, di studio Pahat, ada Nabi yang masih terus memikirkan makna ciumannya dengan Jeon. Dia juga galau karena sejak kejadian ciuman itu, Jeon belum menghubunginya. Setelah itu, datanglah Bitna dan Kyuhun. Kelas Pahat pun dimulai. Kelas hari ini dipimpin oleh Pak An dan Profesor Lee. Di lain tempat, di sebuah tempat makan, ada Yunsol yang sedang ketemuan dengan Jo Hyuk. Yunsol berniat memberikan ganti rugi pada Jo Hyuk terkait masalah pakaian yang terkena kopi. Jo Hyuk menolak karena sebenarnya bukan itu tujuannya mengajak Yunsol bertemu. Kembali ke kelas Pahat, para mahasiswa sedang sibuk membuat karya mereka masing-masing. Tanpa terasa, kelas pun berakhir. Namun sepertinya kegalauan Nabi belum berakhir. Itu tampak dari wajahnya yang muram. Sementara itu, di bandara, kita bisa melihat Jeon yang sedang menunggu kedatangan seseorang. Tak lama kemudian, seorang gadis cantik datang dan memanggil Jeon. Yap, dia adalah orang yang ditunggu Jeon, Sola. Adegan kemudian berpindah pada Jiwon. Dia dan teman prianya baru saja nonton di bioskop. Namun, saat berjalan pulang, dia tidak sengaja melihat Yunsol dan Jo Hyuk yang sedang bicara di dekat halte bus. Dan entah kenapa, Jiwon terlihat sangat kaget dan kecewa melihat itu. Malam pun tiba. Nabi masih di kampus, lembur untuk mengerjakan karya seninya. Karena lapar, akhirnya dia beranjak untuk membeli makan di minimarket. Sebelum ke sana, kakinya membawanya ke studio las yang biasa dipakai Jeon. Ternyata di sana masih ada Jeon yang sedang lembur juga. Nabi hanya melihatnya secara diam-diam tanpa berniat menyapa. Di saat bersamaan, HP Jeon bergetar, tanda ada panggilan masuk. Panggilan itu datang dari Sola. Jeon bergegas menemui Sola. Sedangkan Nabi, dia mengikuti Jeon dan melihat pertemuan Jeon dan Sola. Nabi melanjutkan perjalanannya ke minimarket untuk membeli makanan. Saat akan membayar, ternyata kasirnya adalah juniornya yang duduk tepat di sebelahnya saat kumpul-kumpul jurusan kemarin, Kim Eun-han. Dan ya, tentunya mereka ngobrol-ngobrol sedikit, walaupun sekedar basa-basi. Eun-han mengantar Nabi sampai depan minimarket dan memberikan nomor HP-nya ke Nabi. Saat itu, tanpa mereka sadari, dari atas sebuah gedung, Jeon dan Sola mengamati interaksi mereka berdua. Jeon bercerita tentang Nabi pada Sola. Dan hanya dari mendengarkan cerita Jeon saja, Sola langsung bisa menebak kalau Jeon sepertinya tertarik pada Nabi. Entah ada hubungan apa sebenarnya antara Jeon dan Sola. Tapi dari pembicaraan mereka, sepertinya keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat. Nabi kini sedang makan, sambil berbalas pesan dengan Eun-han. Eun-han sepertinya berusaha mendekati Nabi, dan Nabi juga sepertinya ingin membuka dirinya pada Eun-han.
Dia mulai enggan berharap pada Jeon, yang bahkan hingga sekarang tak kunjung menghubunginya. Keesokan harinya, Nabi sepertinya terserang flu. Saat ini, Nabi sedang makan bersama Bitna di kampus. Seperti biasa, mereka makan sambil berbincang-bincang. Saat mereka sedang asik berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar teriakan dari Enhan yang menyapa Nabi. Nabi membalas sapaan Enhan yang membuat Bitna terheran-heran. Nabi berkata bahwa dia dan Enhan sudah mulai dekat, dan hal itu sangat disayangkan oleh Bitna. Selanjutnya, saat Nabi sedang di studio pahatnya, Enhan datang membawakan makanan untuk Nabi. Nabi cukup terhibur dengan kehadiran Enhan. Kemudian Enhan juga mengajak Nabi untuk menonton sebuah film dengannya. Saat itu tiba-tiba Jeon datang. Nampaknya dia tidak suka dengan kedekatan Enhan dan Nabi. Dia menyindir Nabi habis-habisan. Nabi yang tersinggung dengan sindiran Jeon menarik Jeon untuk bicara di atap. Di atap terjadi argumentasi yang penuh emosi antara Jeon dan Nabi. Dan ini membuat Nabi menyimpulkan bahwa Jeon hanyalah pria brengsek yang tidak patut diharapkan. Setelah itu, karena kesal, Nabi langsung nonton film dan ngedate bersama Enhan. Nabi benar-benar akan membuka dirinya pada Enhan dan melupakan Jeon. Selesai ngedate, saat Enhan mengantar Nabi pulang, di perjalanan Enhan mencoba mencium Nabi. Bukannya balas mencium, Nabi malah ketawa karena Enhan sangat polos. Enhan yang malu dan kesal berlari meninggalkan Nabi. Nabi hanya bisa terus tertawa sambil mengejar Enhan. Begitulah malam itu dilewati Nabi dengan bahagia berkat Enhan. Sekarang Nabi sudah berada di kamarnya dan sepertinya flu-nya makin jadi. Dia kembali tertawa saat teringat Enhan yang berusaha menciumnya tadi. Menurutnya, Enhan itu manis, tapi tetap saja Jeon masih lebih menarik bagi Nabi. Namun demikian, Nabi sudah mantap untuk melupakan Jeon, sehingga dia menghapus nomor HP Jeon malam itu. Keesokan harinya, di ruang jurusan, Nona Minyong diminta mengosongkan kontrakannya. Mengetahui hal itu, Pak An pun ikut membantu memikirkan jalan keluar yang memungkinkan untuk Nona Minyong. Belum sempat mereka menemukan jalan keluar, datanglah Bitna, Nabi, dan Jiwan ke ruang jurusan. Mereka meminta tambahan perlengkapan untuk acara pasar loak nanti. Nona Minyong kemudian meminta mereka menyampaikan pada Yunsol agar tidak datang ke gerai, karena dia bisa berpapasan dengan Profesor Lee dan bisa diomeli karena belum memutuskan universitas untuk pertukaran pelajar. Hal itu ternyata membuat Jiwan tahu masalah pertukaran pelajar yang dirahasiakan Yunsol darinya. Jiwan pun kecewa pada Yunsol. Untuk menghibur Jiwan, Nabi mengajaknya ke pasar loak, dan Jiwan menyetujuinya. Jiwan dan Nabi akhirnya sampai di pasar loak. Karena ada teman-teman Jiwan, Nabi membiarkan Jiwan bergabung dengan mereka. Nabi kemudian mencari keberadaan Enhan. Akhirnya dia bertemu Enhan. Namun ternyata malam itu Enhan tidak sendiri. Dia bersama gadis lain, dan sepertinya mereka sudah jadian. Nabi sangat malu dengan situasi ini. Terlebih lagi, di situ ada Jeon yang menyaksikan kejadian itu dari awal hingga akhir. Dengan kecewa, akhirnya Nabi pergi. Yunsol dan Jo-hyuk datang ke pasar loak sebagai pasangan kekasih, menyapa Jiwan dan teman-temannya. Teman-teman Jiwan yang menganggap Yunsol dan Jo-hyuk adalah pasangan kekasih, meminta keduanya melakukan game pasangan kekasih di gerai Bitna. Dengan terpaksa, mereka pun memainkan game itu. Dan di sini kita bisa melihat ada dua orang yang kecewa. Yang pertama Sehun, dan yang kedua adalah Jiwan. Yunsol dan Jo-hyuk berhasil mendapatkan boneka. Boneka itu lalu diberikan kepada Jiwan. Jiwan malah marah pada Yunsol karena membawa teman pria, padahal ini adalah pertemuan antar teman. Jiwan kemudian pergi meninggalkan mereka. Di sisi lain, ada Jeon yang sedang di minimarket membelikan minuman untuk teman-temannya.
Saat akan mengambil minuman dingin, dia melihat minuman jeruk nipis, dan itu membuatnya teringat pada Nabi. Pasar Loak akhirnya berakhir dan berlanjut dengan pesta penutupan untuk para pengisi gerai dan panitia. Mereka pun bersorak menyambut pesta penutupan yang akan mereka lakukan hingga pagi. Jeon datang membawa minuman dingin yang dia beli di minimarket tadi. Teman-temannya menyambutnya dengan antusias. Sementara itu, di rumahnya, Nabi tidak bisa tidur karena pusing yang mendera kepalanya. Flu-nya benar-benar bertambah parah dan dia belum membeli obat. Tiba-tiba HP-nya bergetar. Sebuah nomor tak dikenal menghubunginya. Nabi mengangkatnya tanpa tahu siapa yang menelponnya. Namun, dia langsung tahu bahwa yang menelponnya ternyata Pak Jeon saat mendengar suaranya. Jeon kemudian menyadari bahwa Nabi sakit karena suaranya terdengar serak di telepon. Belum sempat bicara banyak, sambungan telepon terputus karena baterai HP Nabi habis. Selanjutnya kita disuguhkan dengan adegan di mana Nabi keluar dari minimarket, namun dia harus rela pulang dengan tangan kosong karena minimarketnya tidak menyediakan obat yang dicarinya. Sesampainya di depan apartemen, dia terheran-heran melihat ada mobil polisi dan ambulans di sana. Para tetangga pun sudah berkumpul di depan apartemennya. Sedangkan di dalam apartemen, di depan rumah Nabi, sudah ada petugas dan Jeon yang menggedor-gedor pintu rumah Nabi dan memanggil Nabi. Jeon kemudian meminta petugasnya untuk mendobrak pintu rumah Nabi karena tidak ada sautan dari dalam. Nabi akhirnya tiba. Sambil berlari, dia meminta para petugas menghentikan aksi mereka. Setelah itu, Nabi dan Jeon meminta maaf pada para petugas karena sudah menyebabkan kehebohan. Setelah petugas pergi, Jeon menjelaskan bahwa dia melakukan itu karena dia khawatir pada Nabi yang sakit dan tidak bisa dihubungi. Setelah mendengarkan penjelasan Jeon, Nabi pun mengerti, lalu masuk ke apartemennya meninggalkan Jeon. Jeon pun pergi meninggalkan apartemen Nabi. Di tempat lain, ada Bitna yang sudah mabuk berat setelah acara penutupan Pasar Loak. Kyo-hyun yang masih menemani Bitna memintanya untuk sadar dari mabuknya agar bisa pulang. Bitna hanya menatapnya penuh nafsu. Dan setelah itu, Bitna mencium Kyo-hyun. Bukannya menghindar, Kyo-hyun ternyata malah membalas ciuman Bitna. Akhirnya mereka berciuman dengan sangat dalam. Sekarang kita kembali ke Nabi. Saat dia akan tidur, tiba-tiba suara bel pintunya berbunyi. Dia kaget karena yang datang adalah Jeon yang membawakannya obat dan makanan. Karena kasihan pada Jeon yang mengeluh lapar, akhirnya Nabi menawarkan agar Jeon makan di rumahnya sebelum pulang. Nabi menemaninya makan sambil mengobrol. Di sela obrolan mereka, Nabi mengantuk dan hampir tertidur karena efek obat yang diminumnya. Dengan alasan balas budi karena diberi makan, Jeon membantu Nabi ke tempat tidur dengan mengangkat tubuh Nabi. Nabi kaget dengan perlakuan Jeon itu. Tidak sampai di situ saja, Jeon bahkan membacakan dongeng untuk Nabi agar Nabi bisa tidur. Segala perlakuan Jeon padanya malam ini membuat Nabi yang sebelumnya menganggap bahwa Jeon jahat merasa bahwa Jeon ternyata baik juga. Jeon kemudian meminta Nabi menyimpan kembali nomor HP-nya karena sejujurnya dia bukan pria yang jahat dan dia akan berusaha menjadi orang yang bisa dipercaya agar bisa mendapatkan kepercayaan Nabi. Begitulah malam itu berlalu. Keesokan paginya, Nabi terbangun dengan kompresan di sampingnya dan Jeon yang memegangi tangannya. Jeon merawat Nabi semalaman. Jeon kemudian terbangun dan mengecek suhu tubuh Nabi. Syukurlah Nabi sudah tidak demam lagi. Jeon kemudian memakai kamar mandi Nabi untuk bersiap-siap ke kampus. Selesai mandi, Jeon mengeringkan rambutnya dengan hair dryer. Karena belum ditata, poninya menutupi jidatnya. Nabi yang melihatnya meminta Jeon membiarkan poninya menutupi jidatnya demi dirinya. Jeon hanya tersenyum, lalu merangkak mendekati Nabi. Setelahnya dia berkata, "Kalau begitu, kau juga harus mengikat rambutmu demi aku." Jeon kemudian mengikat rambut Nabi, lalu berkata bahwa Nabi cantik.
Karena terbawa suasana, keduanya pun berciuman untuk yang kedua kalinya. Dan kali ini sampai berhubungan badan. Oke guys, itu dia Nevertheless episode 3. Nantikan kelanjutannya di Nevertheless episode 4.